Bab 1. Teks berita. Pengertian, ciri, unsur, dan struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik yang luar biasa. Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia bersama Ibu Rininta Melati, Magister Pendidikan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kelancaran dan kesuksesan pada pembelajaran ini. Amin. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 3.1, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, menemukan pengertian berita setelah membaca sebuah berita. Kedua, menemukan ciri berita setelah membaca sebuah berita. Ketiga, menemukan unsur-unsur berita setelah membaca sebuah berita. Dan terakhir, menganalisis struktur berita setelah membaca sebuah berita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai tentang pengertian, ciri, unsur, dan struktur, marilah kita simak teks berita berikut. Era kenormalan baru di SMP Negeri 1 Lamongan. Pada era kenormalan baru, SMP Negeri 1 Lamongan menetapkan protokoler kesehatan masuk sekolah. Protokoler kesehatan ini ditujukan kepada siswa dan guru. Panduan bagi siswa dan guru pada masa kenormalan baru ini dilaksanakan mulai dari perjalanan siswa dari rumah menuju ke sekolah, aktivitas guru dan siswa di kelas, aktivitas siswa di ruang laboratorium, dan siswa pulang ke sekolah. Pada masa kenormalan baru di SMP Negeri 1 Lamongan ini, kegiatan dilaksanakan berdasarkan panduan yang ada. Siswa berangkat ke sekolah pamit orang tua dengan salam. Siswa menuju ke sekolah membawa perbekalan sesuai dengan protokol COVID-19. Tiba di sekolah, siswa menuju gerbang masuk sekolah. Di gerbang masuk, siswa cuci tangan memakai sabun dan dibasuh dengan air mengalir yang tersedia. Setelah itu, siswa dicek suhu badannya menggunakan termogan. Lalu siswa melaksanakan sholat duha. Di masjid, siswa tetap menjaga jarak termasuk ketika melaksanakan sholat duha. Siswa diberi masker oleh guru karena tidak membawa atau lupa membawa masker. Di kelas, perbekalan diletakkan di atas meja berupa makan, vitamin C, air minum, dan tisu. Pelaksanaan KBM tetap menjaga jarak, yakni antar siswa jaga jarak dan guru jaga jarak dengan siswa. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir juga dilakukan siswa. Waktu istirahat, siswa tetap di dalam kelas dan makan bekal makanan yang dibawa dari rumah. Guru dan tenaga pendidikan juga mengikuti protokol yang ditetapkan. Di ruang guru, setiap guru duduk dengan menjaga jarak, bermasker, menyediakan hand sanitizer, dan membawa perbekalan makan dari rumah. Di ruang tata usaha, tenaga kependidikan duduk jaga jarak, menyediakan hand sanitizer, dan membawa bekal makan dari rumah. Sarana dan prasarana protokol COVID-19 di SMP Negeri 1 Lamongan disediakan. Dimulai dari termogan, masker cadangan, sarana cuci tangan disediakan di depan setiap kelas. Ruang UKS disediakan dengan sarana lengkap. Penyemprotan disinfektan dilaksanakan. Di masjid juga tidak terdapat alat sholat untuk umum. Bangku di kelas ditata berjarak. Anak dapat melaksanakan cuci tangan setiap saat. Siswa pulang sekolah tetap jaga jarak dan bermasker. Siswa berjalan menuju keluar sekolah tetap dilaksanakan berdasarkan protokol yang telah ditetapkan. Sampai rumah, siswa mandi dan ganti pakaian. Siswa langsung di rumah bersama orang tua. Adik-adik,
setelah tadi mendengarkan satu berita, adik-adik pasti paham apa sih berita itu. Jadi berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu, ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, maupun diunggah di internet. Sehingga dapat disimpulkan apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang berisi mengenai peristiwa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Ciri-ciri teks berita ada 5. Yang pertama, faktual. Dikatakan faktual karena berdasarkan fakta atau kenyataan yang nyata. Tidak boleh mengada-ada atau diada-adakan. Yang kedua, yaitu aktual. Terkini, baru saja terjadi. Masih hangat untuk dibicarakan. Ketiga, unik dan menarik. Maksudnya, peristiwa menarik dan penting untuk banyak orang. Dan yang keempat, sistematis dan lengkap. Disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa dan lengkap. Yang terakhir yaitu komunikatif. Bahasanya mudah untuk dimengerti, tidak menimbulkan pertanyaan lagi bagi pembaca ataupun pendengar. Materi berikutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Ada adik Simba atau 5W plus D. W yang pertama yaitu what atau apa. W yang kedua where atau di mana. W yang ketiga yaitu when atau kapan. W yang keempat who atau siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan yang terakhir hanya yaitu how, bagaimana sampai terjadi sebuah peristiwa. Itu dikatakan sebagai unsur-unsur teks berita. Kita bahas satu persatu tentang unsur-unsur berita. Yang pertama, what atau apa. Unsur apa atau what itu berisi jawaban yang menanyakan mengenai peristiwa apa yang terjadi pada berita itu. Yang kedua, di mana atau where. Unsur di mana atau where berisi jawaban yang menanyakan mengenai lokasi atau tempat peristiwa yang terjadi pada berita. Ketiga, kapan atau when. Unsur kapan atau when berisi jawaban yang menanyakan mengenai waktu peristiwa yang terjadi pada berita. Keempat, siapa atau who. Unsur siapa atau who berisi jawaban yang menanyakan mengenai siapa saja yang terlibat pada peristiwa yang terjadi pada berita itu. Kelima, mengapa atau why. Unsur mengapa atau why berisi jawaban yang menanyakan mengenai alasan peristiwa dalam berita bisa terjadi. Terakhir yaitu bagaimana atau how. Unsur bagaimana berisi jawaban yang menanyakan mengenai langkah atau kronologi peristiwa yang terjadi pada berita. Adik-adik, setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur berita yaitu 5W1H, kita lanjutkan ke struktur teks berita. Struktur teks berita dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu judul, yang kedua teras atau lid, ketiga tubuh atau body, dan yang terakhir ekor atau legs. Setelah ini kita akan ulas satu persatu tentang struktur teks berita. Struktur yang pertama, judul berita. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Judul harus dibuat menarik agar pembaca juga tertarik untuk membacanya. Judul ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali ada kata depan atau preposisi atau kata penghubung. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Judul sebuah berita, siswa SMP Indonesia sapu bersih medali di Olimpiade Sains. Ada kata di situ itu sebagai kata depan. Oleh sebab itu di tidak ditulis menggunakan huruf kapital, tetapi kata yang lain menggunakan huruf kapital. Berikutnya yaitu teras berita atau lid.
Teras Prita atolit merupakan bagian penting yang berisi unsur 5W+1H atau adesimba. Tetapi di teras Prita itu minimal hanya mengandung 4 unsur, biasanya unsur what, where, when, dan who. Dan unsur lainnya why dan how itu dijelaskan di tubuh berita. Inilah contoh dari teras berita. Contoh ini diambil dari teks berita yang ada di awal tadi. Ada 5 paragraf dan termasuk teras berita itu di paragraf pertama. Setelah teras berita, berikutnya tubuh berita atau body. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat menginformasikan secara lebih rinci mengenai alasan dan kronologi peristiwa dalam berita terjadi. Pada tubuh berita, unsur mengapa dan bagaimana ada di dalamnya. Berikut adalah contoh dari tubuh berita atau body dari teks berita yang ada di paragraf 2, 3, 4, 5 termasuk tubuh berita. Setelah tubuh, lanjutannya ekor berita. Ekor berita merupakan isi data yang tidak terlalu penting ditempatkan dalam berita. Jika dihilangkan bagian ini, maka tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok bahasan berita tersebut. Berikut contoh dari ekor berita. Di ekor berita ini ada di paragraf paling akhir di teks berita di awal. Kesimpulan materi pada pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian teks berita. Teks berita itu teks yang berisi peristiwa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Kesimpulan yang kedua yaitu ciri sebuah teks berita. Ciri sebuah teks berita ada 5: faktual, aktual, unik dan menarik, sistematis dan lengkap, dan terakhir komunikatif. Kesimpulan ketiga, unsur-unsur teks berita terdiri dari 5W+1H atau adesimba. Kesimpulan yang terakhir yaitu struktur teks berita terdiri dari 4. Yang pertama judul, kedua teras, ketiga tubuh, dan terakhir ekor. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga Anda menjadi anak yang sukses dan berkarakter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Ibu Melati. Ingat, tetap semangat belajar. Gapai mimpimu. Adik-adik, jika ada pertanyaan atau klarifikasi, jangan ragu menghubungi Bu Melati melalui email atau chat WA. Insya Allah, Bu Guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Alamat email ada di sini loh ya, dicatat loh ya. Terima kasih, see you.